Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua anak-anakku dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya, apa kabar anak-anakku? Nah, Bapak doakan ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Perkenalkan, saya Sufri Asmin, mengampu mata pelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar. Khususnya, limit tak tertentu yang berbentuk limit X mendekati tak terhingga, Fx per Fx sama dengan tak terhingga dibagi dengan tak terhingga. Lalu apa tujuan kita mempelajari materi ini? Jadi anak-anakku, setelah kita mempelajari materi ini, kami sangat berharap anak-anakku itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit yang berbentuk limit X mendekati tak terhingga, Fx per Gx sama dengan tak terhingga dibagi dengan tak terhingga. Oke, Bapak jelaskan kembali, Bapak mengingatkan kembali bahwa suatu fungsi dikatakan mempunyai nilai limit ketika limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, sekarang kita kembali ke definisi fungsi limit. Definisi fungsi limit menyatakan bahwa nilai atau bilangan fungsi yang mendekati suatu bilangan sebagaimana X mendekati bilangan yang ditetapkan. Misalkan A, maka akan dituliskan X mendekati A. Atau secara matematis dapat dituliskan limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari limit tak hingga. Lalu apa itu limit tak hingga? Nah, limit tak hingga jadi disimbolkan X mendekati tak terhingga, dibaca X mendekati tak terhingga ya. Artinya bahwa nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Nah, ini kita akan diberikan sebuah fungsi Fx sama dengan 1 per X pangkat 2. Untuk X mendekati tak terhingga. Nah, ini untuk X mendekati tak terhingga. Sekarang kita akan mencari kira-kira berapakah nilainya limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X pangkat 2 ini. Nah, yang pertama, coba anak-anakku perhatikan tabel yang ada di sebelah sini ya, sana ya. Nah, sekarang misal kita mengambil X sama dengan 10, X sama dengan 10 ini. Nah, ternyata akan menghasilkan Fx itu adalah 0,1. Nah, pertanyaannya, dari mana dapat 0,1? Nah, saya yakin sudah banyak yang memahami kenapa bisa mendapat nilai 0,1. Tapi tidak masalah kita menjelaskan kembali ya. Nah, misal ya X-nya 10, berarti nanti di sini sama dengan 1 per 10. 1 dibagi 10 itu adalah 0,1. Nah, sekarang misal kita mengambil lagi nilai X yang lebih besar dari 10. Misalnya adalah 100. Nah, 100 ketika 100 X-nya sama dengan 100, maka akan menghasilkan Fx itu adalah
0,01. Kita coba lagi angka yang lebih besar. Misalnya adalah angka 1000. Ternyata akan menghasilkan fx itu adalah 0,001. Dan lebih besar lagi misalnya 1 juta. Kita mencoba x 1 juta. Maka fx-nya akan menghasilkan 0,000001. Dari sini ternyata bahwa semakin besar nilai dari x ini, semakin besar dari nilai x ini, maka nilai fx-nya ini sama dengan 1/x ini akan mendekati nilai 0. Jadi kembali, coba diperhatikan bahwa ternyata X-nya mulai dari 10, kita ngambil 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Ini kan semakin besar, menuju suatu tak terhingga. Tapi ternyata ketika kita substitusikan ke dalam fungsi fx ini, ternyata nilai fx-nya itu malah semakin kecil atau mendekati nilai 0. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kita lanjut. Ternyata dari tabel itu kelihatan bahwa ketika nilai X-nya semakin besar, maka nilai fx akan semakin kecil atau mendekati 0. Jadi bisa dituliskan bahwa limit X mendekati tak terhingga 1/x itu sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ini ya. Sekarang, jadi secara umum dapat dituliskan bahwa limit X mendekati tak terhingga 1/x pangkat N sama dengan 0 dengan N lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitunglah limit X mendekati tak terhingga dalam kurung min 1 ditambah 1/x ditambah 1/x pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan mensubstitusi, kita akan menggunakan sifat-sifat daripada limit. Kenapa memperoleh di sini negatif 1? Bahwa di salah satu sifat limit itu adalah limit X. Saya tuliskan sini ya. Limit X mendekati sesuatu ini untuk nilai konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi samanya ketika limit X mendekati tak terhingga dari negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Ditambah limit X mendekati tak terhingga 1/x ditambah dengan limit X mendekati tak terhingga 1/x kuadrat. Oke. Anak-anakku, tadi kita sudah membahas bahwa limit X mendekati tak terhingga dari 1/x pangkat N itu akan sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah min 1 ditambah 0 ditambah dengan 0. Sama dengan negatif 1. Sekarang, ketika limit X mendekati tak terhingga, fx dibagi gx, dengan fx dan gx-nya itu adalah fungsi polinomial. Kira-kira hasilnya seperti apa? Atau kita akan melakukan mencari atau menentukan nilai limit itu dengan seperti apa? Anak-anakku jangan khawatir ketika misalnya nanti menemukan soal limit X mendekati tak terhingga, X pangkat 6 ditambah X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 5 dikurang 1. Itu kok tinggi, pangkatnya kan sudah lumayan tinggi. Susah enggak ya menyelesaikannya? Anak-anakku jangan khawatir. Jadi ketika menemukan bentuk polinomial seperti itu, kita bisa menyelesaikan dengan cara pembilang. Jadi pembilang yang fx ini, pembilang yang fx dan penyebut yang fungsi gx ini itu dibagi dengan x pangkat n. Jadi n-nya itu adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi misalnya penyebutnya ternyata pangkat tertingginya x pangkat 3. Berarti nanti pembilang dan penyebutnya akan kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi tergantung dari pangkat tertinggi dari penyebut itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke contoh soal. Hitunglah nilai limit dari limit X mendekati tak terhingga 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 3. Kita sama-sama membahas soal contoh soal yang kedua. Yang pertama, kita menentukan dulu dari antara yang pembilang ini, jadi yang di atas ini adalah pembilangnya dan yang di bawah ini adalah penyebutnya.
Kira-kira di penyebut itu X yang memiliki pangkat tertinggi itu X pangkat berapa? Nah, kita lihat yang penyebut itu kan adanya cuma X pangkat 2 dan negatif 3. Ternyata pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 2. Berarti untuk pembilang kita bagi dengan X pangkat 2 dan penyebut juga kita akan bagi dengan X pangkat 2. Nah, sekarang berarti kita mulai. 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2. Dikurang 2X dibagi dengan X pangkat 2. Ditambah 5 dibagi dengan X pangkat 2. Begitu pula dengan penyebutnya. Kita bagi juga dengan X pangkat 2. Sehingga menghasilkan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 3 dibagi X pangkat 2. Nah, sekarang 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Ini kan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 adalah 1. Berarti nanti hasilnya sisa 3. Nah, 3. Nah, sekarang min 2X dibagi X kuadrat. X yang di atas kita hapus 1, yang di bawah juga 1. Berarti sisa 2 per X. Ditambah 5 per X pangkat 2. Dibagi dengan ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Hasilnya adalah 1 dikurang 3 per X pangkat 2. Nah, sekarang kembali kita ingat materi awal tadi mengatakan bahwa limit X mendekati tak terhingga seper X pangkat N itu sama dengan 0. Nah, jadi kita lanjut. Berarti 3 ini sama dengan negatif 0 ditambah dengan limit X mendekati tak terhingga 5 per X kuadrat itu juga sama dengan 0. Nah, terus yang penyebutnya 1 dikurang 0. 3 dikurang 0 ditambah 0 itu sama dengan 3 dibagi dengan 1. Jadi kita peroleh hasil akhir adalah 3. Oke. Dipaham ya, semoga anak-anakku bisa memahami contoh soal yang kedua ini. Nah, kita akan melanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga. Hitunglah nilai limit dari limit X mendekati tak terhingga 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 2 dibagi dengan 5X pangkat 3 dikurang 3. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa mencoba enggak? Kira-kira untuk menyelesaikan soal ini, contoh soal ini kita akan bagi dengan X pangkat berapa? Ada yang bisa? Oke. Nah, ternyata kita kembali memperhatikan yang sebagai penyebut. Ternyata yang penyebut di sini kan itu adalah 5X pangkat 3 dikurang 3. Ternyata pangkat tertingginya pangkat berapa? Ternyata pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Olehnya itu, pembilang kita bagi dengan X pangkat 3 dan yang penyebut juga kita akan bagi dengan X pangkat 3. Sehingga memperoleh limit X mendekati tak terhingga 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3 dikurang 5X dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 2 dibagi dengan X pangkat 3. Nah, dibagi untuk penyebutnya 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurang 3 dibagi X pangkat 3. Nah, kita lihat di sini X-nya berpangkat 2 yang di bawah pangkat 3 berarti sisa yang di bawah sisa X. Berarti hasilnya adalah 3 per X dikurang. Sini hapus 1, di sini 1 berarti sisa 2 ya. Berarti hasilnya adalah negatif 5 per X pangkat 2 ditambah 2 per X pangkat 3. Nah, sekarang untuk penyebut, ini X pangkat 3 bisa kita coret karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu sama dengan 1. Berarti hasilnya 5. 5 dikali 1 ya 5 dikurang 3 per X pangkat 3. Nah, kembali saya ingatkan lagi bahwa di awal materi tadi telah Bapak sampaikan bahwa limit X mendekati tak terhingga seper X berpangkat N sama dengan 0 untuk N-nya lebih dari 0. Nah, sekarang berarti kalau ini kita akan mendapatkan hasil, ini hasilnya adalah 0 dikurang 0 ditambah 0 dibagi dengan 5 dikurang 0. Hasilnya adalah 0 per 5, 0 dibagi 5 sama dengan 0. Oke, apakah anak-anakku memahami contoh soal yang ketiga ini? Atau ada yang mau menanyakan atau yang belum dipahami silahkan dipertanyakan.
Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal keempat. Mudah-mudahan contoh soal 1, 2, 3 anak-anakku semua bisa pahami dengan baik. Kita ke contoh soal 4. Nah, soalnya adalah hitunglah nilai dari limit X mendekati tak terhingga 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 8 dibagi dengan X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, saya kembali bertanya, adakah yang bisa menentukan kira-kira nanti untuk limit yang ini akan dibagi dengan X pangkat berapa? Gimana? Ada yang bisa? Ini kira-kira tadi sudah Bapak bahas bahwa untuk menyelesaikan limit X menuju tak terhingga ini, ketika dia bentuknya adalah polinomial, maka akan dibagi dengan pangkat tertinggi dari yang penyebut. Nah, sekarang contoh soal kita yang ini, kira-kira ada yang bisa menyampaikan tidak? Ini akan, untuk pembilang dan penyebutnya, kita akan bagi dengan X pangkat berapa? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan kembali menjelaskan. Kira-kira kita kembali lihat dari contoh soal yang ada. Nah, di pembilang itu kan yang ini. Ini sebagai pembilang dan ini sebagai penyebut. Nah, di penyebut itu ternyata ada X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, sekarang dari 3 suku ini kira-kira yang memiliki pangkat tertinggi itu adalah X pangkat berapa? Nah, kita kan bisa menentukan, oh ternyata pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 2. Nah, kalau begitu, kalau sudah bisa kita tentukan bahwa semuanya untuk pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Pembilangnya kita bagi dengan X pangkat 2. Penyebut juga seperti itu. Sehingga menghasilkan limit X mendekati tak terhingga 2X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 3X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat ditambah 8 per X kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Di sini 2X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat. Berarti ini bisa kita coret, ini kita coret, sisa X. Berarti jawabannya sisa 2X. Nah, sekarang ini sama-sama X kuadrat. Bisa kita coret ya. Berarti dikurang 3. Ditambah, ini X-nya di atas 1, di sini 2. Berarti sisa 5 per X. Ditambah 8 per X kuadrat. Sama halnya untuk penyebutnya. X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Ditambah, ini X-nya coret 1, sini 1. Berarti sisa 1 per X dikurang 2 per X pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, apa langkah selanjutnya? Nah, Bapak kembali ingatkan, di awal pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa limit X mendekati tak terhingga 1 per X pangkat N itu sama dengan 0 untuk N yang lebih dari 0. Nah, berarti ini kalau kita substitusi X 2 kali tak terhingga. Tak terhingga berarti yang sesuatu yang banyak sekali nilainya, tidak ada batasnya, dikali dengan 2, berarti semakin banyak. Berarti hasilnya adalah tak terhingga. Dikurang 3, 5, limit X mendekati terhingga 5 per X itu adalah 0. Sama halnya ini juga sama dengan 0. Terus untuk penyebutnya 1, ini hasilnya 1 per X itu limit X mendekati tak terhingga 1 per X itu sama dengan 0. Dan limit X mendekati tak terhingga dari 2 per X kuadrat juga sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh hasil adalah tak terhingga. Oke, jadi sudah ada 4 soal yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang saya kembali menampilkan contoh soal yang sudah kita bahas. Ini oke, tadi contoh soal yang kedua ini ya, contoh soal yang kedua kita memperoleh bahwa limit X mendekati terhingga dari fungsi polinomial ini
akan menghasilkan 3/1 itu sama dengan 3. Nah, contoh soal yang kedua, limit X mendekati ketiga ya. Limit X mendekati tak terhingga dari fungsi polinomial ini itu menghasilkan 0/5 sama dengan 0. Dan yang ketiga, yang keempat tadi, contoh soal yang keempat atau yang ketiga di sini ya. Limit X mendekati tak terhingga dari fungsi ini itu hasil akhirnya adalah tak terhingga. Benar ya? Jadi kita sama-sama menyimpulkan, tadi sudah disimpulkan sama adik-adik dari SMA Negeri 7 Luhut Timur bahwa jika pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, sama contoh kedua tadi. Ini kan pangkat tertingginya sama, X pangkat 2, sini X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 3, koefisiennya ini 3, dan koefisien dari X pangkat 2 untuk penyebut adalah 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Oke, dipaham ya? Kesimpulan yang kedua. Jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya sama dengan 0. Coba kita lihat. Di contoh ketiga tadi, pembilang itu pangkatnya yang tertinggi adalah 2. Dan di penyebut pangkat yang tertinggi adalah 3. Nah, karena tadi kita sudah simpulkan, kalau pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah 0. Akan sebenarnya ini kalau kita mau tuliskan untuk pangkat 3-nya kan, untuk pembilang pangkat 3-nya itu kan koefisiennya adalah 0. Nah, makanya di sini 0/5 sama dengan 0. Nah, kesimpulan yang ketiga tadi apa? Jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah tak terhingga. Nah, sama ini, pangkat tertinggi pembilang itu adalah pangkat 3 dan penyebutnya pangkat 2. Berarti pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah tak terhingga. Oke, dipaham sampai di sini? Anakku, dipaham? Oke, kalau dipahami, kita akan lanjut pada slide selanjutnya ya. Nah, jadi dari ketiga contoh soal yang kita bahas tadi, maka dapat kita tuliskan bentuk umum limit di ketahinggaan fungsi aljabar itu adalah untuk A dan B bilangan real, limit X mendekati tak terhingga A1 dikali X berpangkat N ditambah A2 dikali X berpangkat N dikurang 1 sampai dengan AN dibagi dengan B1 X berpangkat M ditambah B2 X berpangkat M dikurang 1 sampai dengan BM, itu kita bisa memperoleh ada 3 hasil. Yang pertama akan menghasilkan angka 0 jika N-nya kurang dari M. Jadi kalau pangkat yang ini lebih kecil dari ini, maka akan menghasilkan 0. A1 per B1, jadi koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebut akan menjadi hasil ketika pangkatnya sama-sama, pangkat tertingginya sama. Dan yang ketiga akan menghasilkan tak terhingga untuk M lebih besar dari M. Jadi kalau ini lebih besar dari ini, maka hasilnya adalah tak terhingga. Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh soal. Ini soal yang pertama adalah soal STIS 2017. Nah, soalnya adalah, nah, misal anak-anakku mendapatkan soal seperti ini, limit X mendekati tak terhingga dalam kurung 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 2 per X sama dengan titik-titik. Pilihan jawabannya A3/8, B2, C8/3, D3, dan E tak terhingga. Oke, kalau kita melihat sekilas soal yang ada, itu sepertinya jawabannya kayaknya susah ketika kita melihat ya. Nah, jadi melihat soal matematika itu ketika kita mengerjakan soal matematika, jangan kita melihat dulu terus kita menyimpulkan bahwa itu adalah hal yang sulit. Tapi kita berusaha untuk mengerjakan soal tersebut dan baru kita bisa menyimpulkan apa untuk menemukan jawabannya, menemui kendala apa tidak. Oke, nah, kita sama-sama menjawabnya. Nah, sekarang
Nah, tadi kan limit X-nya mendekati tak terhingga. Berarti X-nya nanti akan disubstitusi. X yang di sini akan kita substitusi dengan tak terhingga. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa limit X mendekati tak terhingga seper X pangkat N itu akan mendekati 0. Berarti 2 dibagi tak terhingga ini hasilnya adalah 0. Ini 0 ya, nanti 2 dibagi tak terhingga akan mendekati 0. 2 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar sekali, itu akan mendekati 0. Nah, sekarang, berarti di sini 2 ditambah 2 dibagi, 2 ditambah 2 dibagi 2 tambah 0, berarti ini kan 2 tambah 0, 2 ya. Nah, 2 dibagi 2 itu adalah 1. Berarti sudah bisa kita dapatkan 2 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 8/3. 3 dikali 2, 6 ditambah 2, 8/3. Oke, untuk contoh soal ini ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku atau sudah dipahami untuk soal yang pertama, soal STS tahun 2017? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mudah-mudahan soal ini dan contoh soal yang tadi kita sudah bahas, anak-anakku semua bisa memahami dengan baik. Oke. Oke, contoh soal yang selanjutnya adalah soal SPMB tahun 2005. Nah, sekarang soalnya limit X mendekati tak terhingga 1 dikurang 2X berpangkat 3 dibagi dengan X kurang 1 dikali dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. A-nya negatif 8, B-nya negatif 4, C setengah, D 4, dan E 8. Untuk soal kedua ini, ada yang bisa memberikan jawabannya? Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Ya, boleh pakai trik yang tadi. Boleh pakai trik yang tadi yang kita ajarkan. Kalau ada yang bisa langsung menyebutkan, kira-kira jawaban yang benar itu yang mana? Ada yang bisa? Dari kabupaten lain mungkin ada yang bisa? Oke, jadi ini bisa kita pakaikan trik saja nanti. Jadi dari bentuk umum tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jawabannya itu adalah ini. Nah, yang penting ingat bahwa ketika pangkatnya pembilang lebih besar daripada penyebut, hasilnya kira-kira seperti apa? Kalau ketika pangkat tertingginya sama, hasilnya apa? Dan yang ketiga, ketika pangkat tertinggi pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut, hasilnya apa? Ada yang bisa? Oke, kita sama-sama bahas ya. Kalau tidak ada yang bisa menyampaikan jawabannya yang mana, kita lihat. Nah, sekarang limit X mendekati tak terhingga 1 dikurang 2X pangkat 3 dikali X kurang 1 ditambah 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Kita jabarkan dulu yang ini. Ini kita jabarkan dulu ya. 1 dikurang 2X pangkat 3. Nah, sama dengan 1 dikurang 2X ditambah 4X kuadrat dikurang 8X pangkat 3 dibagi dengan, ini juga kita jabarkan, berarti yang ini X kali 2X itu adalah 2X pangkat 3, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 1 sama dengan X. Nah, selanjutnya yang ini, min 1 dikali 2X itu sama dengan min 2X kuadrat, min 1 dikali X itu sama dengan min X, min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Jadi kita sudah dapatkan, kita sudah jabarkan dari fungsi yang ada di atas ini seperti yang di langkah kedua. Nah, selanjutnya kita lihat ini sama kan? Ini enggak ada yang sama enggak di pembilang? Oh, ternyata semuanya berbeda, berarti enggak ada yang bisa dijumlahkan. Nah, selanjutnya di penyebut ada yang sama enggak? Oh, ternyata ini X kuadrat itu sama dengan ini, sama-sama X kuadrat kan? Nah, di sini 1 dikurang 2, berarti 1 kurang 2 negatif 1, berarti sisa negatif X kuadrat. 2X pangkat 3-nya tidak ada yang sama kan? Nah, ini X sama dengan yang ini. Wah, X dikurang X berarti hasilnya adalah 0. Dikurang 1. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan. Pangkat tertinggi untuk pembilang itu pangkat berapa? Pangkat tertinggi di pembilang ternyata adalah pangkat 3. Di penyebut juga ternyata pangkat 3.
Berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang itu sama dengan negatif 8, dengan koefisien dari pangkat tertinggi penyebut itu sama dengan 2. Berarti negatif 8 dibagi 2 itu sama dengan negatif 4. Oke. Dan resena berarti kita, anak-anakku, alhamdulillah ya, berarti semua sudah paham tentang limit tak terhingga. Nah, kalau sudah paham, dari contoh soal dan soal-soal dari STIS tadi dengan soal SPMB, kita lanjut ke kuis. Nah, kita ke kuis. Jadi nanti ada soal yang akan saya berikan. Jadi anak-anakku bisa menggunakan cara yang termudah. Oke, soal yang pertama. Nilai limit X mendekati tak terhingga 2X dikurang 3 dikali dengan 3X tambah 1 dibagi dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan titik-titik. Oke, kalau tidak ada, mungkin tadi tidak kedengaran ya. Jadi kalau misalnya lihat soal seperti ini, oh ternyata limitnya adalah X mendekati tak terhingga. Ingat lagi yang tadi kesimpulan yang kita buat. Nah, sekarang kira-kira yang pembilang itu pangkat tertingginya berapa? Yang penyebut, kalau penyebut sudah jelas. Sudah kita bisa lihat kan? Kalau pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, sekarang kalau pembilang kira-kira bagian pembilang ini pangkat tertinggi berapa? Mesti kita kalikan dulu. Cukup yang ini saja kita kalikan. Pangkat tertinggi di sini tuh X, pangkat tertinggi di sini juga adalah X. Cukup itu saja yang kita kalikan. 2 dikali 3 itu adalah 6. X dikali X adalah X kuadrat. Berarti pangkat tertingginya juga adalah pangkat 2. Nah, tadi kesimpulannya, ketika pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut itu sama, maka jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang itu 6 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi pembilang, yaitu 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya adalah bagian E. Kita dapat hasilnya adalah 3. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi limit diketahinggaan fungsi aljabar. Oke. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini agak keliru. Ini bukan keliru ya, ini sama soalnya. Kira-kira kita bisa membuat soalnya ini supaya bisa kita selesaikan. Itu kalau di sini kita ubah menjadi X pangkat 3. Nah, coba kita ubah X pangkat 3, yang tadi X pangkat 2. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini kan, sebelumnya kan 2X pangkat 2, tapi karena soalnya sama, Bapak berusaha merubah, kita merubahnya menjadi 2X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Oke, saya berikan kesempatan dulu. Ada enggak yang bisa memberikan jawabannya untuk soal yang kedua? Tapi ingat, kita sudah ubah pangkatnya. Gimana? Ada yang bisa? Nah, sekarang kembali lagi ke kesimpulan yang tadi. Tadi kan sudah didapatkan bahwa untuk pembilang ini, untuk pembilang pangkat tertingginya itu adalah, kalau kita sudah kalikan 6X pangkat 2. Berarti pangkat tertinggi dari pembilang itu adalah X pangkat 2. Dan pangkat tertinggi ini ya, dari penyebut itu tadi kita sudah bilang adalah 2X, ini bagian dari 2X pangkat 3. Nah, ternyata pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya sama dengan berapa tadi? Ada yang masih ingat kesimpulan yang tadi? Ketika pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil daripada penyebut, ada hasilnya adalah, nah sekarang kita lihat ini hasilnya adalah, kan di sini nanti kalau X pangkat 3-nya kan 0/2 kan? Nah, berarti hasilnya adalah 0. Kita pilih C. Oke, seperti itu ya. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini, anak-anakku, dimanapun kalian berada, itu bisa memahami materi tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar. Oke, next, kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Jadi, yang pertama, limit X mendekati tak terhingga 1/X pangkat N sama dengan 0 untuk N lebih dari 0. Dan yang kedua, untuk A dan B bilangan real,
limit X mendekati tak terhingga A1 X pangkat N ditambah A2 X pangkat N dikurang 1 ditambah sampai dengan AN dibagi dengan B1 X pangkat M ditambah B2 X pangkat M dikurang 1 sampai dengan BM, itu akan menghasilkan 3 jawaban. Dia akan mendapatkan 0 ketika N-nya kurang dari M, dan A1 per B1 ketika N-nya sama dengan M, dan tak terhingga ketika N sama dengan lebih dari M. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita untuk limit tak terhingga pada hari ini dicukupkan sampai di kesimpulan ya. Mudah-mudahan harapan saya dan harapan kami semua itu anak-anakku bisa memahami apa yang kami jelaskan dan kedepannya bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi ini. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan adik-adikku semua, anak-anakku semua. John Wooden berkata bahwa jangan biarkan apa yang kau bisa apa yang tak kau bisa menghalangi apa yang kau bisa. Sekian dari saya dan mudah-mudahan semua bermanfaat buat kita. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.